Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ushul tsalatsa. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga pertanyaan, kemudian kita bahas bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha misal al-islam wal iman wal ihsan. Dan di antara macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Islam, seperti iman dan ihsan. Wa minhu ad-du'a, dan juga di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Islam, iman, ihsan. Kok Islam jelas berkaitan dengan rukun Islam, dan iman berkaitan dengan rukun iman, dan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Kita menyembah Allah, tolong diperhatikan ibu-ibu. Ihsan artinya menyembah Allah seolah-olah kita melihat Dia Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah, yakinlah kalau Allah itu melihat kita. Nah, itu ihsan. Jadi merasa diawasi, senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat dan berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, dan merasa diawasi dimanapun, kapanpun kita berada. Ini derajat yang sangat tinggi sekali. Dan di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah, di antaranya ad-du'a, berdoa kepada Allah, wal khauf, dan takut, roja, mengharap, tawakkal kepada Allah, mengharap dan takut kepada Allah, tunduk dan patuh, khusyuk, memohon pertolongan kepadanya, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah, menyembelih binatang kurban, bernazar, dan yang lainnya. Ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Nah, dan dalil dari macam-macam ibadah di atas, di antaranya jemaah apa yang disebutkan dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah, jangan kalian berdoa dan beribadah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyekutukan, dengan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang mengalihkan atau memberikan ibadah-ibadah di atas kepada selain Allah, maka mereka termasuk orang yang musyrik dan orang kafir. Nah, jadi kita takut hanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, khusyuknya hanya untuk Allah, takut dan mengharapnya hanya kepada Allah, tunduk dan patuhnya kepada Allah, minta pertolongan, menyembelih, bernazar, semuanya
Untuk Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan ibadah-ibadah di atas yang kita sebutkan tadi kepada selain Allah, dia telah terjatuh pada perbuatan syirik. Na'udzubillah. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "May yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, la burhana lahu bi, maka orang tersebut orang yang tidak memiliki bukti kebenaran dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Nah, ini tolong dipahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kayak pengajian, kita menuntut ilmu itu juga ibadah, dan ibadah ini benar-benar harus ikhlas karena mengharap wajah Allah. Kita sholat tepat pada waktunya dengan menjaga sholat berjamaah bagi laki-laki, tolong dijaga keikhlasannya. Jangan sampai kita sholat karena malu dengan tetangga, malu dengan ketua RT, Pak RW, malu dengan imam masjidnya. Ini jangan sampai. Doa, dalil dari kalau doa itu ibadah. Hadis Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kalau kita ini pengen dicintai oleh Allah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada orang, sering minta, itu orang marah loh kita. Kemarin baru minta, sekarang minta lagi, bisa marah orang itu. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan mengecewakan kita. Nah, bahkan kalau seandainya doa kita nggak dikabulkan, kita ini sudah dapat pahala karena doa kita. Karena doa itu adalah ibadah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita, kita itu sudah mendapatkan pahala dari kita melakukan doa itu sendiri karena dia ibadah. Dan dalil dalam Al-Quran akan disyariatkannya doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berfirman, dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Nah, ini janji Allah ini. Berdoalah, aku kabulkan doamu. Ini yang merintahkan Allah. Dan orang-orang yang sombong dan congkak dari ibadah kepadaku, di antaranya yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masukin neraka jahanam dengan sedalam-dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun dalil kalau khauf, ini sebelum kita bahas tentang rasa takut, ini masalah doa, ini penting sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Masalah doa ini penting sekali, dan sebaik-baik doa itu doa yang kita panjatkan untuk diri kita sendiri. Tidak usah minta sama orang. Ini kebiasaan kita, doakan ya Ustadz ya, doakan Ustadz, mohon doanya Ustadz. Ini jangan dijadikan kebiasaan. Meskipun itu boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Sebaik-baik doa itu doa yang kita panjatkan langsung kepada Allah. Nah, ini perintahnya Allah ini dalam surat Ghafir 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku apa? Kabulkan permintaanmu. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah 186 kalau tidak salah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat.
Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku ini dekat. Aku mengabulkan seluruh orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, aku kabulkan permintaan mereka. Tapi dengan syarat hendaknya mereka beriman kepadaku dan tunduk dan patuh kepadaku. Nah, ini baik. Adapun dalil tentang khauf, takut ini juga termasuk ibadah. Takut ini termasuk dari bagian ibadah hati ini ya. Maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Kalau kita berikan kepada selain Allah, kita terjatuh pada perbuatan syirik. Dalilnya dalam surat Ali Imran 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu sesungguhnya syaitan menakut-nakuti orang-orangnya, maksudnya manusia yang jadi temannya setan, penganutnya setan, pengikutnya setan, ini akan ditakut-takuti manusia-manusia seperti ini oleh setan. Nah, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada setan. Fakhafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman kepadaku. Nah, ini luar biasa di zaman sekarang ini. Seringkali kita ditakut-takuti, nanti kamu makan apa? Miskin kamu kok nggak korupsi melarat, kamu kok nggak korupsi, kamu nggak bisa ngejar ketinggalan dari teman-temanmu. Nah, kayak gini nih harus, naudzubillah, setan semuanya ini bisikan-bisikan seperti ini. Banyak lagi bisikan-bisikan setan nakut-nakuti orang. Kebanyakan menakut-nakuti akan kemiskinan, gak percaya akan masa depan, segala macam. Dan ini semuanya setan. Dan juga dakwah ini kita ditakut-takuti, nanti kamu akan dimarahi orang, nanti kamu akan dibenci orang, kamu kalau nggak begini-begini akan dibenci orang. Nah ini semuanya dari godaan setan. Wa dalilur roja, adapun dalil akan roja itu adalah menggantungkan harapan. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Ini termasuk juga ibadah yang agung. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Al-Kahfi ayat terakhir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya di hari kiamat, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh dan jangan sekali-kali dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan suatu apapun. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu, barang di sini ada tulisan yarju roja. Nah, barang siapa yang berharap nanti berjumpa di hari kiamat dengan Allah dengan penuh mendapatkan keridhaan, mendapatkan taufik, mendapatkan rahmat dan ampunan, jannah dari Allah, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, apapun itu ibadahnya. Selanjutnya dalil ar-raghbah, harap dan cemas, khusyuk, ini juga termasuk ibadah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, sesungguhnya mereka para nabi mereka bersegera dalam kebaikan. Nah, ini
Bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk sifatnya orang yang beriman itu bersegera dalam kebaikan, tahu kebaikan disampaikan, diambil, dilaksanakan. Dengar lagi kebaikan yang lain, langsung dilaksanakan. Ada larangan, ditinggalin, langsung ditinggalin, tidak nunggu-nunggu besok. Disuruh sholat, nggak nunggu-nunggu besok, tidak langsung sholat. Ini subhanallah sifatnya orang-orang yang beriman. Maka Allah bercerita tentang sifat-sifatnya para nabi, al-anbiya. Apa sifat mereka? Mereka bersegera, bergegas dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Penuh dengan harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk. Nah, ini dalam sholat ini ya harus khusyuk. Makanya sholat itu jangan tergesa-gesa, dijaga kekhusyukannya. Makanya para ulama mengatakan khusyuk ini termasuk dari rukun sholat. Kenapa kok termasuk rukun sholat? Iya, kalau nggak ada kekhusyukan, nggak ada sholat. Khusyuk ini ruh. Kalau sholat nggak ada ruhnya, bukan sholat berarti. Harus ada ruhnya. Dan ruh sholat itu ada dalam khusyuk. Dan khusyuk ini ibadah yang sangat agung, besar, dan berat. Nah, maka tidak boleh kita khusyuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita berikan khusyuk kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul khasyah, adapun dalil rasa takut, dalil takut. Kalau takut ini juga termasuk bagian ibadah. Dalilnya apa kalau takut ini ibadah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fala takhshawhum wakhshawun, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inabah ini tunduk dan patuh. Tunduk ini juga termasuk dari ibadah yang agung, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan tunduklah kalian kepada Rabb kalian dan berpasrahlah diri kepadanya. Masya Allah. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa dalilul isti'anah, dalil minta pertolongan, minta bantuan. Minta pertolongan itu termasuk ibadah loh ini. Makanya jangan sembarangan kita minta pertolongan. Nah, kalau minta pertolongan pada seorang untuk memberikan rezeki, maksudnya menurunkan hujan, ini jelas ini kufur. Karena yang bisa mendatangkan rezeki ini hanya Allah, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Makanya kita minta pertolongannya kepada Allah. Pada hal-hal yang tidak mampu kecuali hanya Allah, itu harus kita mintanya kepada Allah. Kalau pada hal-hal yang mampu minta tolong ambilin itu, tolong ambilin kursi itu, ya itu boleh aja kepada makhluk karena dia mampu. Yang nggak diperbolehkan itu adalah minta tolong untuk melakukan sesuatu yang mana tidak ada yang mampu melakukan kecuali hanya Allah. Kalau kita mintanya kepada selain Allah, berarti kita telah berbuat syirik dan kufur. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini setiap hari kita baca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Ini perlu bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan. Jadi saya tadi tanya, ada tasydidnya enggak itu di Radhiyah? Tasydid ada enggak? Karena dalam Al-Quran kok ada tasydid, ya harus kita baca dengan tasydid. Kalau enggak ada tasydidnya, ya kita baca enggak pakai tasydid. Karena itu bisa mengubah arti. Cuman gara-gara tasydid aja bisa mengubah arti. Contoh hal di sini dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah. Iyyaka, harus ada tasdidnya di atas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Na'udzubillah min dzalik. Ini artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, matahari ya, tanpa tasdid, artinya matahari. Matahari, aku menyembahmu ya Allah. Matahari, aku minta pertolongan kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa kufur loh orang, bisa
Makanya gara-gara tasydid ini fatal sekali kalau salah apa? Baca. Nah, makanya hati-hati dalam masalah baca Al-Quran. Ini sekali lagi minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta perlindungan. Berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Berlindung ini juga termasuk ibadah. Tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang tidak mampu melindungi kecuali hanya Allah. Gak boleh kita mintanya kepada selain Allah. Ini dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Rabb pencipta, Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhan yang menciptakan falak di waktu pagi. Nah, wa dalil istighatsah, minta istighatsah itu kalau kena musibah, minta pertolongan tapi untuk menyelamatkan gitu. Menyelamatkan dari musibah itu namanya istighatsah. Seperti orang kena bencana alam gitu kan, banjir bandang, itu kemudian minta pertolongan. Ini juga termasuk ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada manusia selama hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Makanya kita minta pertolongannya hanya kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah tatkala kalian minta pertolongan kepada Allah ketika di waktu genting kepada Rabb kalian, dan Rabb kalian pun mengabulkan permintaan kalian. Adapun dalil dalam Al-Quran akan disyariatkan yang menyembelih. Sembelihan itu termasuk dari ibadah. Tidak boleh kita menyembelih sembelihan karena untuk manusia, nggak boleh. Karena untuk arca atau untuk sebagai sesajen, na'udzubillahi min dzalik, nggak boleh. Ini dalilnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada apa? Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembelihan itu hanya untuk Allah, atas nama Allah. Makanya disyariatkan sebelum menyembelih harus baca bismillah. Karena untuk Allah. Tak boleh untuk sesajen, penunggu ini, penunggu itu, tidak boleh. Itu syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun dalil yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir, dalilun nadri. Nazar, bernazar itu ibadah. Dalilnya apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka menepati nazar-nazar mereka. Tatkala mereka bernazar, dikarenakan karena mereka takut kepada Allah, takut di hari kiamat yang mana keburukannya itu menyebar luas kemana-mana hari kiamat itu. Makanya orang-orang yang beriman kalau bernazar segera dilakukan. Nah, segera dia bayar nazarnya, dia penuhi nazarnya. Nah, karena ini akan dituntut di hari kiamat, dan ini termasuk bagian dari ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.